Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mai Olivia Firdaus dengan NPM 2410 6310 50032. Saya dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana data angka partisipasi murni atau APM di 2024 mulai dari SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi untuk digabungkan dengan variabel luas wilayah, lalu dianalisis menggunakan metode K-means clustering. Poster ini membahas bagaimana kita bisa melihat pola kemiripan antar daerah di Jawa Barat dari sisi pendidikannya, terutama bagaimana capaian APM di suatu wilayah mungkin berkaitan dengan luas wilayahnya. Dengan melakukan clustering, kita bisa mengelompokkan kabupaten dan kota yang memiliki karakteristik yang mirip, sehingga hasilnya dapat kita jadikan bahan informasi untuk perencanaan kebijakan pendidikan yang lebih terarah. Nah, bagaimana interpretasi yang ada pada poster? Kita akan lihat di video berikut ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi R Studio untuk mencoba membuat visualisasi interpretasi dari data yang akan kita olah. Pertama-tama, kita akan memanggil data tersebut dengan memanggil library readXL untuk memanggil data Excel dari laptop. Nah, di sini akan kita view datanya. Data ini adalah data persentase APM di wilayah Jabar dengan 27 kabupaten dan kotanya. Judul di atas ini merupakan APM dari setiap wilayahnya. Untuk presentasi yang SD kurang lebih segini, SMP-nya seperti ini, SMA, lalu perguruan tinggi, dan berikut adalah persentase luas wilayahnya. Kita akan kembali ke data, lalu kita akan menyiapkan datanya. Pertama, kita akan ubah namanya menjadi data untuk memudahkan pengolahan data. Lalu kita framing dan kita ubah row names-nya menjadi kolom pertama. Lalu kita hapus kolom pertama karena sudah masuk ke row names dan kita lihat hasilnya di head data. Nah, di sini row names-nya sudah berubah menjadi kabupaten atau kotanya ya. Tidak seperti yang sebelumnya. Row names-nya masih angka 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita akan panggil library, clustering, dan faktor ekstra untuk menjalankan algoritma K-means-nya. Nah, sebelum kita mencari algoritmanya, kita akan menghitung jumlah klaster menggunakan metode siluetnya dengan codingan berikut ini. Langsung kita jalankan. Nah, di sini muncul diagram garis siluetnya dan kita temukan angka 2 merupakan angka yang optimal untuk data ini. Nah, setelah menemukan angka yang optimal yaitu 2, kita akan masukkan ke senternya. Setelah itu, kita akan menjalankan kode ini untuk membuat klasternya. Lalu kita print hasilnya. Nah, bisa kita lihat di bawah sini. Di sini setiap kota sudah terpisah menjadi 2 klaster. Dan di bagian sini, kita bisa melihat rata-rata dari klasternya. Bisa dilihat di sini untuk klaster pertama APM SD-nya lebih tinggi daripada klaster kedua. Begitu juga di SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
Namun untuk luas wilayah, klaster 1 cenderung lebih kecil daripada klaster 2. Perbandingannya pun cukup jauh, 1:5. Sedangkan yang lainnya perbandingannya tidak begitu jauh, kecuali angka perguruan tinggi yang perbandingannya 1:2. Selanjutnya kita akan lihat apakah klaster ini optimal dengan memunculkan visualisasi siluetnya. Nah, bisa kita lihat, kita dapat angka 0,35, tidak buruk, jadi cukup cukup optimal untuk kita jadikan clustering. Selanjutnya kita akan membuat plot k-means-nya. Kita buat datanya, kita tambahkan di tabel menjadi clustering menambahkan kolom baru yaitu kolom cluster untuk memisahkan cluster 1 dan cluster 2 sebelum kita visualisasikan dengan clustering. Nah, setelah data ini muncul, kita bisa lihat cluster pertama yang berwarna biru dan cluster kedua yang berwarna kuning. Di sini, sesuai informasi yang tadi, kita bisa tahu kalau di clustering biru ini rata-rata APM-nya cukup tinggi, namun luas wilayahnya lumayan kecil ya. Nah, untuk di clustering kedua, APM-nya cukup tinggi, namun tidak sebaik clustering yang pertama, walaupun luas wilayahnya 5 kali lipat lebih besar. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa clustering pertama dapat dijadikan acuan untuk clustering kedua, dan clustering kedua ini bisa lebih diperhatikan angka partisipasinya, fasilitasnya, dan kebutuhannya agar APM-nya dapat meningkat di kemudian hari. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.